kita lanjutkan ke operasi berikutnya, yaitu operasi hasil kali titik. Jadi kalau kita punya dua vektor U dan vektor V, vektor U diberikan dalam bentuk triple terurut, ya U1, U2, U3, dan V-nya V1, V2, V3, maka hasil kali titik akan menjadi sebuah skalar, nilai. Dimana cara menghitungnya gampang. Komponen dalam arah sumbu X kali komponen dalam sumbu X, komponen dalam arah sumbu Y kali komponen dalam arah sumbu Y, komponen dalam arah sumbu Z kali komponen dalam arah sumbu Z, kemudian hasil kali tadi semuanya kita jumlahkan. Ingat, dan ini penting, hasil kali titik adalah skalar. Di mana hasil kali titik ini untuk memudahkan perhitungan, hasil kali titik ya seperti perkalian bilangan bersifat distributif, ya. Ini akan sering kita pakai. Dan kalau ada skalar, maka skalarnya boleh dikeluarkan dari hasil kali titik, ya. Jadi ini C dari V, ini C kali V, C-nya kita buang, kita taruh di luar untuk menghitung hasil kali titik, ya. Selanjutnya, nah kita dengan mudah dapat menghitung hasil kali titik I dengan I, karena komponen X-nya sama-sama 1 dan yang lainnya 0, berarti I hasil kali titik dengan I adalah 1. I dengan J kali titiknya 0, karena hasil kali komponen-komponennya semuanya 0. Dan I kali K sama dengan 0, Anda bisa hitung yang lainnya. Jadi yang lainnya berarti J kali I juga 0, K kali I juga 0, J kali J 1, dan K kali K 1. Oke. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat-sifat hasil kali titik ini dan hasil kali titik dari basis standar, kita bisa menghitung perkalian titik seperti mengalihkan bilangan real biasa. Jadi Anda kalikan dahulu sifat distributif, ya. Jadi kalau 3i tambah 4j kali min 2i tambah 5k, ya kita kalikan dulu min 2i dengan 3i plus 4j, kemudian kita jumlahkan 5k kali 3i plus 4j, dan seterusnya. Ini sangat mirip dengan kalau Anda menghitung perkalian polinomial. Nah, kemudian kita kalikan 3i dengan min 2i. Nah, seperti yang saya bilang tadi, skalarnya boleh dikeluarkan, dibawa semuanya ke depan. Berarti ini 3 kali min 2i, dan kita kalikan i kali titik dengan i. Nah, dan seterusnya ke belakangnya. Kita lanjutkan. Nah, i kali i ini 1, i kali j ini 0, berarti tidak mempengaruhi. I kali K juga 0, ini juga habis. J kali K juga 0. Jadi hasil totalnya, hasil kali titik ini adalah 6. Anda bisa coba cek sendiri dengan rumus yang lainnya. Tentu hasilnya juga sama. Nah, mengapa kita mau mempelajari hasil kali titik? Karena hasil kali titik itu akan memberikan informasi geometri tentang vektor U dan vektor V-nya sendiri.
Oke, sekarang coba kita pelajari dahulu tentang sudut antara dua vektor ya. Nah, kalau kita punya vektor U, vektor V di mana ekornya berimpitan, maka sisi-sisi, maka kita punya sudut ya, di mana sisi-sisinya adalah vektor U dan vektor V. Kita punya sudut besarnya theta. Hasil kali titik itu menyatakan hubungan antara memberikan informasi tentang cos dari sudut antara U dan V ya. Nah, tapi Anda jangan lupakan bahwa U dan V memiliki magnitudo, sehingga hasil kali titiknya juga mengandung magnitudo dari U dan V. Ya, secara lengkap U dot V adalah panjang U kali panjang V kali cos theta. Nah, ini yang akan memberikan perhitungan untuk cos theta dari sudut antara vektor U dan V. Sebagai contoh, kita mau menghitung sudut antara vektor I dengan vektor J. Nah, tentu ini kita sudah tahu ya. Vektor I Anda bergerak ke depan, vektor J Anda bergerak ke kiri, maka Anda memiliki sudut 90 derajat. Atau dalam radian, tetanya adalah pi per 2. Kalau tetanya pi per 2, tentu cos tetanya adalah 0 ya. Dan ini kelihatan, karena hasil kali titik I dengan J 0, berarti kita punya cos theta sama dengan 0. Panjang I 1, panjang J 1. T cos theta I kali J per 1. P I kali J nya sudah 0. Maka cos theta-nya 0. Dan kita punya, kalau cos theta-nya 0 ya theta-nya pi per 2 dalam radian atau 90 derajat. Ini nih sudut tegak lurus ya, I dengan J tegak lurus. Dan mana yang kita sudah tahu ya. Nah, untuk vektor yang kompleks kita bisa menggunakan hasil kali titik untuk menghitung cos theta. Oke, sebagai contoh, kita mau menghitung sudut, kita punya titik ABC. Nah, kita punya titik ABC di bidang XY, TZ-nya 0, titik A 4,3 dan seterusnya. Kita mau hitung sudut ABC ya. Nah, pertama kita bikin dahulu dua buah vektor, yaitu vektor dari B ke C dan vektor dari B ke A. Maka sudut antara vektor U dan vektor V ini adalah ya sudut B sendiri ya. Oke, ini adalah sudut vektor theta, ini besar sudut B. Nah, kemudian ya kita tinggal masukkan ke dalam rumus bahwa cos theta-nya ya kita hitung U dot V. U-nya kita hitung dulu. Ini 3 dan 4, 3i plus 4j. V-nya 5i min 3j. Sehingga U dot V ini 15 kurang 12 ya. 15-nya datang dari mana? Ini komponen dalam arah I, dan komponen dalam arah I-nya kita kalikan. 3 kali 5, 15 dikurang ditambah 4 kali min 3. Berarti 15 kurang 12 dibagi dengan panjang vektor U Anda bisa cari pakai rumus Pythagoras. Panjangnya 5, dan panjang vektor V kita cari pakai rumus Pythagoras. 5 kuadrat 25 tambah min 3 kuadrat 9, 34 kita akarkan ya. Oke. Nah, hasilnya kira-kira 0,1209. Nah, Anda lihat dan tetanya sekitar 1,48. Ini hampir pi per 2, dan Anda lihat bahwa ya ini di sini gambar tetanya ya hampir tegak lurus ya, walaupun tidak pas tegak lurusnya. Oke. Nah, jadi
ya tergambarkan ya bahwa tetanya hampir tegak lurus. Nah, yang menarik adalah rumus tadi bisa Anda gunakan untuk menghitung sudut ABC di mana ABC-nya ada di ruang. Nah, tentu menggambar ABC di ruang ini agak susah, tapi kita menggambar untuk sketsa saja. Tentu sketsa ini tidak presisi secara sempurna karena ya ini hanya proyeksi dari titik yang sesungguhnya ke bidang. Oke, pertanyaannya sama. Kita mau menghitung sudut ABC. Dengan cara yang sama, kita buat dulu vektor U dan vektor V dengan cara seperti tadi. U dan V-nya begini dan cos θ-nya kira-kira 0,9251. Ini hampir mendekati 1 dan ya saya nggak bisa konfirmasi ini gambarnya apakah betul atau tidak, tapi rumusnya sudah betul ya. Ini berarti 0,9 mendekati 1, berarti ini sudut yang cukup kecil ya. Theta, kalau θ-nya menuju 0, ini cos θ kan menuju 1. Nah, dengan menggunakan hasil kali titik, kita tahu bahwa sudut 90 derajat atau sifat ketegaklurusan antara U dan V itu dapat dicek menggunakan hasil kali titik. Hasil kali titiknya 0, berarti sudutnya 90 derajat atau vektornya tegak lurus. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Kita bahas satu gambar saja. Kalau Anda punya vektor U dan vektor V. Vektor V-nya dimulai dari pangkal vektor U ya. Oke. Nah, maka kita bisa memproyeksikan vektor U ke vektor V secara ortogonal. Ortogonal artinya apa? Anda pilih garis yang tegak lurus terhadap vektor V dan Anda cari titik potongnya. Jadi kita di sini memiliki segitiga siku-siku ya. Di sini kita memiliki segitiga siku-siku. Maka dengan mudah kita bisa lihat bahwa proyeksi dari U terhadap dalam arah V itu memiliki panjang ya magnitude U kali cos θ. Oke. Jadi hasil proyeksi ortogonalnya yaitu vektor W sendiri memiliki panjang U kali cos θ. Kemudian karena sekarang arahnya sudah berubah menjadi arah V, berarti arah dari hasil proyeksi itu dikalikan dengan arahnya yaitu V per panjang V. Ya, ini kalau adalah arah dalam vektor V adalah V per panjang V. Nah, kita bisa manipulasi rumus ini yaitu kita kali dengan panjang V per panjang V, jadi kita kali dengan 1 pada dasarnya, maka Anda punya pembilangnya adalah panjang U kali panjang V cos θ ya, karena atas bawahnya sama-sama dikalikan dengan panjang V dan bawahnya V kuadrat. Oke. Nah, sehingga karena kita tahu bahwa U dot V adalah panjang U kali panjang V kali cos θ, ya kita sederhanakan rumus proyeksi W ini, proyeksi dari U ke V, U dalam arah V menjadi hasil kali titik saja, yaitu W itu bisa kita hitung menggunakan rumus U dot V per V dot V kali V. Nah, W disebut proyeksi ortogonal dari U dalam arah V. Oke, sebagai contoh,
Oke, kita akan mencari proyeksi ortogonal dari U ke vektor dalam arah V ya. Oke. Sekarang kita tuliskan dulu U-nya. U-nya dari 0,0 ke min 1,5. Berarti U-nya ya min I tambah 5J, dan V-nya dari 00 ke 3,3, berarti ya 3I tambah 3J. Nah, hasil proyeksinya kita lihat dulu hasilnya. 2I tambah 2J. Anda lihat dari gambar ya. Ini dari 0,0, sini titik 2,2 ya, masuk akal ya hasil perhitungan kita. Oke, di mana Anda perhatikan ya, arahnya ini searah dengan vektor V. Nah, cara menghitungnya ya, kita masukkan ke rumus saja, yaitu U dot V per V dot V kali V ya, hasilnya 2I tambah 2J. Oke, selanjutnya kita bahas tentang persamaan bidang, mana kita menggunakan hasil kali titik untuk menghitung persamaan bidang ya. Oke, jadi misalkan kita punya bidang yang tegak lurus atau memiliki vektor normal n. Kita berikan vektor n-nya ABC ya. Jadi n ini normal terhadap S. Mana S-nya? S-nya bidang ini. Oke, normal itu maksudnya tegak lurus. Nah, kalau bidang, kemudian kita tahu juga misalkan bidang S melewati titik X0, Y0, Z0 ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu kapan titik X, Y, Z ada di bidang, kapan bukan. Oke. Kalau X, Y, dan Z-nya ada di bidang, seperti gambar ini, maka vektor perpindahan dari X0, Y0, Z0 ke X, Y, Z, karena dia ada di bidang, ya, vektor perpindahannya kan ada di bidang, berarti vektor ini harus tegak lurus dengan N. Jadi X, Y, Z berada di bidang S jika dan hanya jika vektor perpindahannya tegak lurus terhadap vektor N. Jadi persamaan kalau dia di bidang, maka ini harus terpenuhi. Nah, ini apa? X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ini kan vektor perpindahan dari X0, Y0, Z0. Ini ada typo. Ke X, Y, Z ya. Ini vektor perpindahan. Dan vektor perpindahan ini harus tegak lurus dengan N kalau titik X, Y, Z-nya ada di bidang itu. Nah, jadi sekali titiknya sama dengan 0. Sebagai contoh, bidang yang tegak lurus terhadap vektor 3,2, min 1 dan melewati titik 1,3, min 2. Nah, berarti X, Y, Z berada di bidang tersebut kalau vektor perpindahan ini ya, ini kan vektor perpindahan ya, X min 1, Y min 3, Z min 2, tegak lurus terhadap vektor normal. Berarti hasil kali titiknya 0. Setelah kita manipulasi, hasil akhirnya berikan persamaan 3X plus 2Y min Z min 11 sama dengan 0.